diskusi yuk. Minta Yang permintaan ya, Kristen kita yang agama campur Kristen semua ya. itu. Dari Zakaria itu Pak, kalau nggak salah. Yesus bapaknya Maria. Apa sih Yesus bapaknya Maria atau gimana? Kan? Maksudnya bapaknya Maksudnya si Yesus, Maria ibunya siapa? Mamanya si Maria siapa? Orang tua Maria itu siapa? Itu pertanyaan dari Pak Dalex. Itu yang ambil nyawanya. Namanya Santo Yoakim Santo Yoakim dan Santa Maria Santana. Bun, iya Bun, dengar dulu Bun. Begitu yang ambil nyawanya si kakek Yesus sama neneknya Yesus, begitu si Yesus sendiri yang ambilnya nyawanya, gitu maksud saya. Enggak, kalau si Ginting apa si Luga yang bilangnya? Si Ginting kayaknya yang ngomong mati gitu aja, gitu gak ada yang ngambil, gitu. Si Ginting kayaknya ngomong. Kalau menurut Islam, kalau tidak salah saya, bapaknya dari Maria itu Imran namanya. Oh, oke Bang. Bunda, tunggu bentar Bunda. Kita kan umat manusia seluruh dunia ini kan udah banyak. Dulunya paling hitungannya dikit. Seandainya kalau Yesus kembali ke dunia untuk menebus dosa-dosanya, apakah bisa dengan manusia sebanyak ini? Enggak ada orang Kristen di sini, lagi udah kosong. Jadi enggak Iya ada Bang, yang jawab. mudah-mudahan yang dibawa dengar supaya bisa naik kan. Oh iya. Bun, naikin Benar. Bun, yang Kristen naikin. Bukan gak mau dinaikin, orang mereka gak ada yang mau naik. Apa yang mau dinaikin? Orangnya gak mau naik. Yo ya agama Kristen yuk. Ayo Silakan. kita diskusi Muslim aja kalau begitu sementara nunggu. Oh tidak di room saya Pak Manjakani. Oh kalau diskusi Muslim saja tidak ya? Ini Tidak. lagi ada Iya. orang Muslim. Kalau orang Kristen masuk tidak tanggapi Kristen. Gini, Gimana kenapa saya tidak mengizinkan sesama Muslim bertanya? Karena nanti akan terjadi perdebatan. Nah, yang ini kan karena kita kan membawa maksabnya berbeda-beda. Nah, itu kesempatan nanti framing di bawah. Nah, itu saya nggak mau. Saya nggak mau seperti itu. Iya Bun, Setuju saya. Jadi saya Begini, mau Bang, menjaga Bang, kita. sama Bun. Kita kan beda maksab ya. Ini maksabnya ini masa beda. Dan mereka kan nggak paham dalam hal itu. Nah, jadi kita lebih baik menghindarin yang framing. Karena mereka suka framing. Ketuhanan aja di framing sama mereka. Iya. Bun, ini lagi satu Iya, lagi iya. Bun. Maksudnya saya mau tanyakan ini Bun. Kalau kita umat Muslim tuh saya bangga. Maksudnya sama umat Muslim di dalam rumah-rumah kami namanya lafal cuma lafal Allah bentuk tulisan aja yang kita gantung. Iya kan? Nabi Muhammad pun tidak pernah kita gantung untuk pajang-pajang, paling lafalnya aja yang kita gantung. Lah kalau di umat Kristen itu foto-fotonya ya kalau dibilang Tuhan lah, Tuhan difoto gantung gitu aja kan, lihat rupanya. Kalau kita umat Muslim tidak pernah kita lihat itu Allah kayak gimana gitu. Nah, kalau kita bercerita boleh kita cerita tentang keislaman ini. Ini saya cerita ya tentang Islam ini. Ya Bun, entar satu aja Bun. Oke, silakan. Jadi gini Bun, kalau umat Kristen itu dipikir kita ini umat Muslim ini kita pasti akan masuk surga, sepenuhnya kita masuk surga. Wah, belum tentu lah. Kita juga dosanya banyak, belum tentu kita masuk surga. Iya kan? Banyak-banyak beramal lah. Jadi orang Oten itu kira ini kita orang Muslim sepenuhnya itu harus masuk surga. Nggak mungkin lah kita akan masuk surga. Banyak kita umat Muslim yang Pak Dalek juga salah di sini kan. Pak Dalek juga salah. Nah, ini yang membuat saya tidak mau bertanya sama Muslim. Pernyataan dari Pak Dalek juga salah. Benarnya ini agama Islam selain namanya syirik, tapi walaupun saya sudah bertobat diampuni. Agama Islam, semua umat Islam itu masuk surga. Hanya saja transit dulu. Itu dia. Itu yang seharusnya begitu Pak Dalek. Betul. Transit dulu. Betul itu.
Sahih betul itu. Nah, Betul. jadi berapa dosa yang sudah kamu lakukan, ya kan? Nah, berapa kejahatan yang sudah kamu lakukan, transit dulu. Emang enak aja lu langsung masuk surga, kagak ada transit dulu gitu. Gini Bun, Nah, gini Bun, ada gini Bun. juga. Tadi ada Ya, saya Ada juga yang kutip di Komal diampunkan. sebelah. Begini Bang. Ada juga yang Gini Bang, diampunkan. Bang, gini dulu, Bang. bentar satu-satu. Nah, ya. Bentar dulu Bang. Tadi saya ada Iya. kutip di Komal sebelah. Mungkin dia juga kurang berilmu lagi seperti saya. Cuma dia bilang kayak gini, Tuhan Yesus digantung di tiang salib. Dia kan sebagai manusia terus penebus dosa, terus mati, lalu dia pergi ke surga sama neraka ambil kunci. Wah, itu di mana itu? Saya bingung ambil kunci apa itu? Kan sama, kita ini roh sama loh. Jadi gini, mati Said ya, kecuali mati Said. Mati Said pun ini memang Allah, ini memang Masya Allah. Mati Said pun kalau kamu masih punya utang-utang tetap diperhitungkan. Itulah ya di Muslim ini, Masya Allah ya. Mati Said pun tetap diperhitungkan. Jadi kita itu ada 70.000 orang yang akan mati tanpa masuk neraka, yaitu 70 orang tanpa hisap ya. Tapi ini luar biasanya ya Islam ini. Aduh, kalian kalau belajar taat sama Allah dan belajar tentang Islam ini banyak banget cerita-cerita yang menarik. Jadi gini, seandainya saya masuk neraka, lama saya di neraka itu, saya punya anak saya hafiz Quran, hafiz Quran, dan anak saya akan berdoa, ya Allah, ampunilah dosa mama saya. Ampunilah, dia mama saya, dia mendidik saya, dia membesarkan saya, dia yang memberikan saya makan. Lihatlah, seperti ini saya karena dia. Saya pandai sholat karena mama saya pandai ngaji karena mama saya. Dan itu Allah, itu kalau doa anak soleh, hitungan sedetik gak ada, langsung diangkat Allah saya dari neraka jahanam itu, langsung masuk surga. Itulah indahnya Islam. Masya Allah banget kan? Masya Allah. Itu namanya syafaat. Ya, jadi dalam Islam ada doa yang sangat mustajabah. Doa mustajabah ini tanpa hitungan detik itu dikabulin. Itu 3 ya. Banyak memang doa mustajabah itu banyak. Cuman yang kalau doa kita dianiaya itu mustajabah juga. Cuman agak proses seminggu, sebulan. Tapi kalau doa yang gak ada hitungannya, sebulan, seminggu gak ada hitungannya, langsung dikabulin. Itu ada 3. Pertama doa anak yatim. Kedua, doa anak soleh. Ketiga, doa ibu kepada anaknya. Jadi buat kalian yang berani menyakiti anak-anak yatim, kalau anak yatim itu sudah meminta kepada Allah, siap-siaplah kalian. Langsung, gak ada hitungan detik, kena kalian. Itulah, makanya jangan main-main sama anak yatim. Doa anak soleh, di mana kalian berani menyakiti kedua orang tuanya, itu siap-siaplah kalian. Nah, langsung dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mamaku disakitin, bapakku disakitin, itu orangnya, langsung dijawab sama orang. No, jangan main-main. Dan doa ibu kepada anaknya. Makanya kepada seorang ibu diwajibkan untuk berdoa, berkata baik-baik terhadap anaknya. Kenapa? Karena doa ibu, jelek sekalipun doa ibu ini kepada anaknya, dikabulin Allah. Jelek sekalipun dikabulin Allah. Jadi makanya seorang ibu, seorang wanita, berhati-hatilah berkata baik-baiklah kepada anaknya, sekalipun anak itu nakal. Jadi kalau anak kita bandel, jadi gubernur aja lah kau, penting aku nengok kau. Gitu. Kok aku dibilangin bandel kali kau, besok kau jadi gubernur kau ya, jangan sampai kau jadi gubernur. Itu insya Allah dikabulin Allah. Nah itu mustajabah, doa itu mustajabah. Yang 3 itu ya. Tapi doa, kalau kita doa orang yang tersakitin, itu juga mustajabah, tapi prosesnya lama. Misalnya kayak saya ya, saya disakitin oleh masa lalu saya gitu kan. Itu kalau saya doain sama Allah, dikabulin, tapi lama, seminggu, sebulan, baru menderita lah dia gitu. Nah, tapi kalau doa yang tadi saya bilang, doa yang sangat-sangat mustajabah itu 3 itu. Jangan main-main ya. Doa anak yatim, doa anak soleh, doa ibu kepada anak, jangan main-main. Ayo Pak Majak ini mungkin bisa memperbaiki kesalahan dari kata saya. Tidak ada salah, betul semua. Masya Allah. Jadi Betul. Pak Majakani mungkin baru bergabung ya di sini ya sama Pak Lalo. Baru. Saya ini seorang mualaf. Allah subhanallah. Oh sama Bun, sama kita Bun. Oh sama, Bang Lalo juga mualaf. Masya Allah. Hidup mualaf. Alhamdulillah. Dulu beragama apa? Ini sama dengan Abang Naki. Nah, saya agamanya sama dengan Bang Naki dulu. Halo Bang Naki.
Naiki Kristen saya mau naiki Protestan. kemana? Jadi Halo, Bu sa- Hesti. sa- satu keuntungan orang mualaf ini yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kami yang bukan mualaf itu cemburu tahu. Jangan Pak, Jadi- jangan. Kita sama aja sih kalau saya bilang sama. Justru kami yang mualaf ini loh Pak. Justru kami yang mualaf ini. Siapapun yang Iya. mualaf, ini saya alamin ya. Dan hampir semua orang mualaf seperti itu. Jika dia mualaf, nggak ada loh doanya itu minta kemewahan. Enggak. Dia itu tetap ampunan Pak. Karena apa? Dosanya masa lalu. Dosanya jahiliyah. Merasa tidak diampuni segitu banyaknya Pak. Karena apa? Terlambat mengenal Allah. Terlambat mengenal Nabi Muhammad. Itu loh Pak, dosa kami itu banyak Pak. Jangan Bapak seperti itu bicara. Sama kita nih Pak. Kami juga ini merasa, ya Allah kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aku mengenalmu ya Allah? Dosaku. Bahkan di saat ini aja saya mengatakan, ya Allah, aku tidak pantas masuk surgamu. Tapi aku pengen. Aku takut masuk neraka jahanammu ya Allah. Aku tidak mau menyentuhnya. Itu doa kami yang para mualaf. Kami tidak pernah minta kemewahan Pak. Bun, Bener. Bun, izin Bun, Ya, ya. izin Bun, Ya, silakan. izin Bun dulu. Kalau saya kan kita mau mulai ini rata-rata pada ini kan rata-rata kita lihat yang real. Ya. Iya. Suaranya kurang ini ya, jelas ya, ya. Ya, yang saya mau bilang kembali oh, yang sorry. tadi saya bilang jadi kalau cemburu boleh itu karena orang mualaf ini benar-benar bersih seperti baru bayi baru lahir. Jadi benar-benar dosa yang lama itu dibersihkan nol. Jadi kalau ada seorang mualaf yang benar-benar tidak kembali kepada kesalahan-kesalahan lama, itu benar-benar kita yang sudah lama ini mesti hormati. Karena memang di sisi Allah mereka lebih mulia. Saling menghormati Pak Majakani. Ya. Kita sesama Ya. muslim, mau mualaf dari mana, kapan, baru, lama, kita sesama muslim saling menghormati. Dan begitu juga teman kita agama Kristen kita hormati. Tapi ini room diskusi, tetap diskusi ya Bang Naki ya. Ya Bang Lalok. Ya, jadi kalau mualaf itu ya alhamdulillah kita bukan pindah agama sih, kita kembali ke Islam. Kembali ke Islam sebenarnya. Sorry, kedengaran nggak suara saya? Iya jelas, cuman agak-agak ini, tapi ya dengar Halo? kayak suara radio itu agak-agak greg-greg. Tahu nggak radio HT kayak suara HT gitu. Oh iya, ini sorry Bun, kebetulan lagi dekat bandara masalahnya. Oh iya ya. Jadi pesawat tadi barusan lewat itu. Iya. Pak Lalok masuk Islam karena apa Pak? Radio Jawa. Awalnya saya kasihan juga sama teman-teman saudara-saudara kita yang masih di sana kan, yang masih memeluk agama yang noten itu, karena yang rata-rata murid tadi nih 7 rata-rata murtad itu karena mimpi lah, karena wangsit, karena apa ya. Alhamdulillah kita karena real aja deh, kita mualaf itu karena real. Halo? Iya benar. Jadi gini ya teman-teman, kalau kalian, ini pengalaman saya tapi banyak dialami teman-teman saya yang masuk Islam ya. Jangan pernah kalian berharap kalau kalian masuk Islam kalian itu bakalan langsung hidup enak. Enggak. Menderita coy, menderita. Materi kita diuji habis-habisan. Materi itu paling utama, diuji habis-habisan. Itu paling utama ya. Habis materi keluarga, ya kan? Orang tua, itulah ujian orang mualaf ini ya. Karena kita pasti yang kalau punya keluarga yang masih Kristen masih bertentangan ya. Sampai hayat pun, sampai mati pun bertentangan kayaknya ya. Walaupun sudah dikasih arahan tapi tetap. Nah, jadi perlu kalian ketahui, untuk masuk Islam itu tidak segampang yang dibicarakan orang. Berat banget untuk masuk Islam, itu sangat berat. Jadi buat kalian yang mampu menjalankannya, tetaplah istiqomah. Itu tetap istiqomah. Dan ingat, jangan pedulikan kata orang. Seperti saya, bodoh amat apa kata orang.